Sebagai akibat daripada satu kup PKI yang gagal pada tahun 65, memang ada daripada tahanan-tahanan daripada Partai Komunis Indonesia itu. Golong B adalah mereka yang salah, akan tapi mengenai bahan pembuktian untuk diajukan pada pengadilan kurang meyakinkan. Mereka tidak segera dilepaskan kepada masyarakat karena masyarakat itu sekalipun diberitahu tidak ada pembuktian yang kuat untuk diadili, bagi rakyat yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka itu melakukan penculikan, melakukan pembunuhan, melakukan pembakaran di desanya, tidak mungkin dikatakan kalau mereka tidak salah. Di situ PKI pimpinan Musso melakukan pemberontakan. Yang terjadi di tahun 65 adalah kudeta. Jadi di Indonesia bukan kudeta politik PKI. Yang terjadi di Indonesia adalah kudeta militer. Yang datang emangnya pemuda rakyat? Tidak, mereka militer. Mereka TNI Angkatan Darat. Kayak bohong pula itu Soeharto. Dan itu juga korbannya adalah Bung Karno. Soeharto meminta bantuan CIA. Soeharto memerintahkan seorang jenderal untuk menghubungi dan meminta bantuan CIA. Ditulis oleh Henry F. Isnani. Telah diketahui umum bahwa CIA, Dinas Intelijen Amerika Serikat, membantu Angkatan Darat dalam penumpasan PKI pasca peristiwa 30 September 1965. Kita mengetahuinya dari sumber-sumber CIA dan pengakuan agen-agennya. Sedangkan dari pihak Angkatan Darat hampir tidak ada pengakuan. Sampai seorang jenderal mengungkapkan bahwa dirinya diperintahkan oleh Mayor Jenderal TNI Soeharto untuk menghubungi CIA, para duta besar asing, dan perusahaan-perusahaan besar. Soeharto mengeluarkan surat perintah itu kepada Mayor Jenderal TNI Ahmad Tirtosudiro dan Brigadir Jenderal TNI Alamsyah Ratu Prawira Negara. Tirtosudiro, Ketua Ekonomi Koti, Komando Operasi Tertinggi, menyebut bahwa perintah itu dikeluarkan Soeharto setelah menerima Super Semar, surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno. Dia menghubungi perusahaan-perusahaan besar. Dia juga pergi ke Bangkok menghubungi CIA sekitar tahun 1966 hingga 1967. Tentu semua langkah ini pada masa itu serba rahasia, mengingat Bung Karno masih resmi presiden, meskipun Soeharto sudah mulai berkuasa. Jelas Tirtosudiro dalam memoarnya, Jenderal dari Pesantren Lego. Di bagian lain, Tirtosudiro menyebut pertemuan itu pada 1969 dan awal tahun 1970-an. Dia diperintahkan Soeharto agar berangkat ke Bangkok untuk menghubungi CIA. Ketika berdialog dengan orang-orang CIA di Bangkok, Tirtosudiro sering digoda dengan sebutan very articulated gentleman. Maksudnya, artikulasinya sangat mencolok dan dia dianggap sangat jelas mengutarakan tujuan. Jelasnya, Tirtosudiro kesulitan menjawab ketika ditanya how is position of Soekarno. Dia susah menjawabnya, sebab yang berkuasa praktis adalah Soeharto, sementara Bung Karno masih resmi sebagai presiden. Lantas dia pun menjawab, our president is Soekarno, but it is Soeharto who gives order. Atau barangkali lain waktu dia akan menjawab, our president is still Soekarno, but Soeharto is in power. Alamsyah Ratu Prawira Negara bergerak juga, namun bukan ke Bangkok dan bukan mendatangi CIA. Dalam Economy with Guns, Bradley R. Simpson, sejarawan dari University of Maryland, Baltimore County, Amerika Serikat, mengungkapkan bahwa Gedung Putih memberikan kewenangan kepada kantor CIA di Bangkok
untuk menyediakan bantuan bagi tentara Indonesia berupa peralatan komunikasi, peralatan medis, senjata ringan, dan keperluan lain dengan nilai total lebih dari 1 juta US dollar. CIA membahas kebutuhan tersebut dengan Jenderal Sukendro, salah satu kontak tingkat tertinggi CIA di tubuh tentara Indonesia, dan seorang penghubung kemungkinan Tirto Sudiro yang ditunjuk di Bangkok. Selain kebutuhan tersebut, Jenderal Ahmad Tirto Sudiro mengingatkan Pentagon dan Angkatan Laut Amerika Serikat bahwa tentara Indonesia menginginkan 50.000 ton beras dikirim secara rahasia. Gedung Putih menolak karena tidak mungkin dilakukan, tulis Bradley, Research Fellow di National Security Archive yang memimpin proyek mendeklasifikasikan dokumen-dokumen Amerika Serikat berkaitan dengan Indonesia dan Timur Timur selama pemerintahan Presiden Soeharto 1965 hingga 1998. Menurut Bradley, dalam puncak pembunuhan massal anggota PKI, pemerintah Lyndon Johnson terus memperpanjang bantuan rahasia secara langsung ke pasukan-pasukan yang melaksanakan pembunuhan. Tampaknya termasuk bantuan senjata-senjata ringan yang disalurkan ke tentara melalui kantor CIA di Bangkok. Kepada Willis Ethel, atase militer Amerika Serikat, Tirto Sudiro memperkirakan di Jawa Tengah dan Sumatera Utara saja lebih dari 100.000 orang komunis telah dibunuh. Itu berarti lebih banyak komunis yang dibunuh di Indonesia selama 2 bulan daripada yang dibunuh di Vietnam sekalipun. Kendati mengaku menghubungi dan meminta bantuan CIA, namun Tirto Sudiro menampik keterlibatan pihak luar dalam pemberantasan orang komunis. Alhamdulillah, PKI dapat kita berantas tanpa bantuan luar negeri. Ngomong opo? Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura, tagar lambe sundel.